Iya. Dari lingkungan keluarganya sendiri, Ustadz tuh Muhammadiyah apa NU? Muhammad NU. Muhammad NU. Iya. Keren nih. Keren Muhammad NU. Jadi alhamdulillah saya dibesarkan di dua lingkungan keluarga NU dan Muhammadiyah yang kuat. Saya kan lebih dari 5 deh. Ada orang gak jadi gara-gara baca suntingan Al-Hikam. Setengah 3 malam nelfon saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dapat jawabannya. Oh bisa? Kita terbuka karena tidak punya kalender akademik seperti halnya pesantren itu. Jadi ada yang memang bukan anak pang, anak jalanan. Ketika mereka memang ada persoalan tadinya gangguan mental atau mungkin karena pernah kecanduan, nggak akhirnya. Bahkan pernah juga Densus 88 nitipin mantan napiter. Oh iya. Ya karena mungkin Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di acara yang luar biasa ini, yang lebih bagus daripada Mari Kemari yang diisi oleh dua setan itu. Di sini kita diisi oleh luar biasa ilmu-ilmu ustadz-ustadz yang insya Allah akan membawa kita sama-sama menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di acara Tenda Tanya. Di samping tenda sekarang bertanya-tanya. Biasa di depan tenda, tapi kita sekarang di belakang tenda. Dan ini teman-teman, kalau bisa lihat ambience-nya, ada sunset di belakang kita. Ih, keren banget. Dan ditambah lagi dengan narasumber yang luar biasa hari ini, ada Ustadz Halim Ambia. Ustadz, apa kabar Ustadz? alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustadz Halim Ambia ini, kalau teman-teman mengikuti episode Tenda Tanya yang dulu kita mengundang saudari kita, Mega Salsabila, di situ Mega pernah cerita kalau dia itu di saat dia hijrah lah dari pang dan segala macam itu, dia sempat ikut kajian rutin di bawah kolong jembatan Tebet. Nah itu yang mengisi pengajian itu, inilah Ustadz Halim Ambia yang insya Allah kemudian kita mengundang dan alhamdulillah sudah bisa datang ke sini. Nah Ustadz Halim, berawal dari situ dulu. Ustadz Halim itu apa yang mendorong sampai mengisi pengajiannya anak-anak pang yang di Tebet itu, Ustadz? Awalnya saya bikin kajian offline ya, namanya Sufi After Hours. Sufi After Hours. Kalau di barat After Hours itu nenggak bir dan sebagainya, tapi kita ngobrol perkara iman di kafe-kafe. Awalnya itu. Saya ada medsos yang isinya mengenalkan tentang ilmu tasawuf, terutama di Facebook. Quote-quote hikmah dari Syekh Ibn Ta'ilah atau Al-Hikam ya, dari Darul Rumi, itu menarik perhatian. Lalu juga dari ulama-ulama sufi yang sudah saya sarikan, misalnya dari Imam Al-Ghazali, dari Syekh Abdul Qadir. Tapi itu menjadi quote pembelajaran yang secara tematik bisa diikuti orang di dunia maya secara underground. Itu banyak sekali profesional yang orang butuh secara psikologis lihat Islam yang santun, yang ramah, dan membaca dari sumbernya. Karena tasawuf selama ini di media sosial, sebelum itu banyak orang bicara tasawuf klinik dan mistik. Maka saya masuk kepada hal yang akademik, yang punya sumbernya, yang punya dasar Al-Quran dan hadisnya, yang punya dasar hukum syariatnya, sehingga mereka tidak terjebak pada perjalanan ruhani yang bisa salah. Iya, yang klinik, yang apa segala macam itu. Apalagi jenjang pendidikan saya memang mendukung ke situ. Saya dari pesantren, lalu masuk UIN, S1 saya akidah filsafat, bicara tasawuf lebih dari 50%. S2 saya tasawuf. Gitu. Sehingga ketika saya bertorikoh, ikut torikoh Qadriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya, saya punya seperti tugas untuk memberikan pemaparan kepada publik bahwa tasawuf yang sebetulnya harus kita pelajari yang akademik, bukan yang mistik gitu. Ini yang berbahaya. Nah, ternyata pasarnya luas di media sosial, diserap secara underground.
ratusan ribu orang menyerap. Misalnya dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Taimiyah ya. Kalau misalnya mereka mengikuti di Facebook atau Instagram, dia seperti membaca satu buku Al-Hikam Syarh Asy-Syarqawi. Tapi mereka tidak menyadarinya karena sudah dikemas dengan bahasa yang lebih mudah, lebih mungkin lebih seksi untuk bisa dipelajari. Kehausan spiritual di tengah masyarakat kan luas. Ya. Bukan hanya persoalan hukum, bukan hanya mau belajar fikih, tetapi juga aspek batin atas fikih. Tasawuf itu tugasnya menjelaskan itu. Nah, setelah itu saya melihat anak-anak punk dan jalanan yang saya lihat itu kan nyentrik. Saya tidak alergi musik, saya suka musik. Mereka kadang fashion mereka, kemudian sekujur tubuhnya ada batik. Bagi saya itu kan juga anak-anak muda yang lahir dari keluarga muslim. Ya. Tetapi juru dakwah belum begitu hadir di tengah masyarakat. Nah, ketika saya coba ngopi bersama mereka, ternyata reaksinya dahsyat sekali. Mereka welcome aja gitu. Bahkan saya ada cerita pertama kali itu. Mereka lagi ngopi nih berlima. Waktu itu saya baru turun dari mobil Mini Cooper. Udah bagus ya. Tapi mereka ngeliat. Begitu saya, bro, boleh gak kita ngopi? Masih itu dia, terbelalak. Saya anak pesantren, biasa ngopi bareng. Saya ngajar di UIN, saya bilang gitu. Oke, Pak. Anak jalanan kan mandi juga kadang bisa seminggu sekali. Iya. Nah, celana dalam side A, side B dibolak-balik. Iya. Baunya radius 10 meter bau. Iya. Saya angkat tuh gelas itu, saya minum. Aku menghapus bekas bibirnya. Oke. Di gelas itu dengan bibir ini. Iya. Sejujur setelah itu, satu anak yang tatonya menyeramkan, paling seram, masih bilang, Pak, ajarin saya ngaji. Itu artinya sudah ada hidayah di tengah anak-anak itu. Masalah kalau kita mengatakan bahwa mereka jauh dari Tuhan. Gak bisa. Ini aku min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadini. Maka Tuhan hak semua nyawa, semua jiwa. Betul. Nah, contoh misalnya, saya mau ke Ciputat. Dari Ciputat mau ke Penteng. Kan berdoa, ya Allah lancarkan Jakarta. Ya. Kalau anak jalanan, doanya kan kebalikannya. Ya Allah, macetkan Jakarta. Tidak bisa ngamen. Iya. Jakarta macet jangan-jangan gara-gara anak jalanan. Doanya diterima. Karena bisa saja. Doanya lebih lebih diterima, terkabul dari kita. Jadi dia punya hak untuk beragama, bertuhan. Fakta bahwa mereka melakukan pelanggaran norma agama dan norma sosial, ya kita tidak bisa menutup diri bahwa mereka melanggar perda dengan bikin gaduh di jalan atau mengonsumsi, mengganggu ketertiban umum misalkan. Betul, atau mengonsumsi narkoba dan psikotropika. Ya. Hampir semua, kayaknya 90% lebih anak jalanan itu menggunakan psikotropika sebagai doping. Nah, di pengajian kita ini, cara nariknya adalah bagaimana kita nge-fly tanpa gele. Oke, jadi fly-nya dengan? Sholat dan zikir. Dengan zikir. Sebagai terapi bagi mereka, untuk melepaskan mereka dari narkoba dan psikotropika. Nah Ustadz, ini kan kemudian namanya tasawuf underground. Nah tasawuf sendiri itu yang tadi, maksudnya tasawuf aja identiknya dengan filsafat. Ya, sangat dekat. Tasawuf, filsafat, apa gitu-gitu. Saya itu sejujurnya Ustadz, saya baca Al-Hikam Ibnu Athaillah itu ada kalimat-kalimat yang saya paham, tapi maksudnya memahami satu kalimat aja itu butuh waktu gitu. Saya baca, tidak bisa kayak kita baca buku biasa gitu yang satu lembar langsung, satu lembar ini enggak, satu lembar harus lama dulu baru bisa paham dikit. Karena dia harus setir dengan jiwa. Iya, nah kemudian kalau tasawuf underground untuk orang yang maksudnya taruhlah misalkan mereka awam misalkan, kemudian langsung ke tasawuf underground tuh kayak gimana tuh Ustaz? Jadi begini, karena selama ini ada image bahwa orang belajar tasawuf itu sesuatu yang elitis, sesuatu yang tak terjangkau, karena mereka melihat rumusan dan terminologi dalam tasawuf yang terlalu rumit, misalnya dengan makom dan ahwalnya, pencapaiannya seperti ini, seperti itu. Kalau saya mengajarkan kepada anak, tasawuf itu sederhana. Tasawuf adalah aspek batin atas syariat. Maka segala pemahaman tentang aspek-aspek batin pada syariat itu adalah tasawuf. Misalnya. Contohnya misalnya, kenapa sih kita harus sholat, harus berdiri, ruku, sujudnya? Sujud lagi. Kenapa harus sujudnya 2 kali?
Sujud yang pertama itu untuk mengingatkan kita bahwa kita dari tanah. Lalu kita duduk di antara dua sujud, kita hidup. Lalu kita sujud lagi untuk mengingatkan kesadaran kita bahwa kita akan balik lagi ke tanah. Penjelasan seperti ini kan perlu. Sisi batin dari syariah. Ini penjelasan tasawuf yang sejauh ini paling masuk akal buat saya nih. Ya, karena itu yang saya ajarkan tasawuf, koridornya harus syariat dan fikih. Contohnya dari bab toharoh. Bersuci. Bersuci, contohnya. Tadi kan saya cerita bahwa anak-anak itu mau belajar sholat, ngaji. Saya janjikan mereka di malam hari, jam 8 malam baru datang sholat isya. Datang ke rumah saya dengan pakaian yang sama, dengan bau yang sama. Bahkan ada yang rambutnya mohak. Sujudnya gimana dia kalau udah mohak begitu kan, susah. Maka, saya bilang ini harus saya mulai. Waktu itu karena kita tinggal dekat UIN, akhirnya 15 orang datang. 15 orang datang, langsung saya sediakan seperangkat alat mandi. Jangan sabun. Sabunnya jangan sabun yang batangan, sabun yang cair, biar mereka mensuci sendiri-sendiri. Lalu kita siapkan sarung, baju, hingga celana dalam dan handuk itu sendiri pakai. Sehingga kita sholat isya waktu itu jam 12:30 malam. Begitu mau digelar sejarah di dalam rumah saya, satu di antara itu mungkin masih ada sisa-sisa masih fly gitu. Ustaz, boleh nggak kita sholatnya di luar aja biar langsung tembus ke langit? Asik lu majelis sisa bro, dikit kayak gitu. Oke, begitu mau digelar lagi di depan, Pak, biar nanti kita sujud itu berbisik pada tanah, terdengarnya ke langit. Merinding saya. Oke, ini bersih, saya bilang. Bersih. Tapi proses ini berlangsung lama karena mereka mandi dulu. Saya wajibkan mandi dulu. Mandi dulu. Habis itu, ini peristiwa yang membuat saya nggak bisa mundur. Jadi ini adalah sholat berjamaah pertama yang saya rasakan kedahsyatannya dengan termehek-mehek sejak takbir sampai salam. Sejak itu 2017. Saya bilang ini anak-anak kita bisa tidak bisa kita katakan bahwa dia jauh dari Tuhan. Tangisan itu muncul bukan acting. Setelah sholat itu sampai ada pertanyaan yang bikin saya terenyuh. Pak Ustadz, kenapa salam nggak dijawab? Padahal menjawab salam adalah wajib. Waktu kita salam nih. Kenapa? Itu tidak bisa dijelaskan secara fikih. Tasawuf yang harus dijelaskan. Saya harus menjelaskan mereka itu. Karena mereka butuh Islam yang rasional, yang masuk akal. Saya bilang, gini. Itu salam buat Kanjeng Nabi. Buat para malaikat. Buat orang-orang soleh. Yang dimensinya barusan kita masuki. Itu say goodbye, gitu dia. Dia paham. Karena kita balik lagi ke dimensi kita. Iya. Jadi dia paham bahwa sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj seorang mu'min. Take off kita Allah Akbar itu. Salam adalah landing. Pemahaman seperti itu ternyata menarik perhatian anak pang dan anak jalanan yang haus tentang itu. Akhirnya panjang. Loh, Pak, saya merasakan tadi itu yang sholat tadi baru makanya kita termehek-mehek. Itu ada orang banyak banget ikut sholat, bahkan saya ngeliat itu kayaknya Nabi Muhammad gitu. Ente sisa terlalu banyak itu, terlalu banyak saya bilang. Habis itu, lalu ada kata hakul yakin, dia bilang. Ketika dia bilang hakul yakin, apa artinya saya? Saya mau ngasih nasihat apa? Bapak ibunya jadi lawan, gak ada artinya Halim Ambia di situ. Oke, saya jelasin, saya bilang. Begini, Nabi itu mi'raj, ketemu nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Adam, Ibrahim. Itu kan dimensi waktunya berbeda. Mereka udah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi dipertemukan, diperlihatkan pada Nabi. Lalu Nabi jadi perlihatkan surga dan neraka, siksa kubur. Itu bukan screen server, saya bilang. Dimensinya aja yang berbeda. Kayak dalam sholat. Coba bacaan tahiyat, saya bilang. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wahai engkau Nabi. Engkau di situ. Kalau dalam bahasa Arab mukhatabnya jelas. Kata ganti orang kedua tunggal. Sehingga kita ada dialog di situ. Maka sholat itu harus merasakan sampai di mana kita sholat bersama Nabi dan merasakan ada para malaikat karena kita masuk ke dimensinya. Ini Ustadz yang gua cari gitu deh.
Ternyata tidak cukup dengan penjelasan fikih. Maka tasawuf ini masuk. Dan mandi tadi toharoh tadi, ini digunakan sebagai hidroterapi. Ada konsumsi psikotropika yang bisa hilang ngefly-nya dengan mandi. Jadi kalau mandi, dia udah nggak fly lagi. Dia sadar. Jadi seger. Ini juga dilakukan di Torika Koordinasi sebenarnya di Suralaya, di Tasik. Ini Suralaya ini Abah Anom ya? Betul. Jadi saya tahu namanya itu dari Cing Abdel. Oke. Cing Abdel dulu katanya pernah sekolah di sana. Ya, pernah disekolahkan. Pernah disekolahkan di sana. Jadi bagian dari hidroterapi. Cuman penerapan yang di Suralaya dengan apa yang saya terapkan jelas berbeda, pakai formula. Kalau saya menggunakan sekeras itu di sana dong, 2:30 malam mereka harus dicuci, dimandiin. Bisa berantem kita. Yang penting dia ngikutin toharo, suci dari hadas kecil hadas besar, mandi. Gitu. Yang kedua, makan. Jadi kadang anak jalanan itu sengaja dia nggak makan 4 hari 3 hari kuat karena masih nge-fly. Efek obat itu. Tapi ketika makan, kesadaran mulai lagi tumbuh. Maka memberi makan, ngajak mandi itu utama di pemberdayaan kami. Jadi bukan tanya udah sholat belum? Enggak. Itu udah makan belum? Nah, udah makan belum atau udah mandi belum? Oke. Nah kemudian sampai sekarang masih ada Ustadz? Ya jadi justru sekarang itu tambah besar. Jadi awalnya kita masuk ke street base mereka. Skena mereka di Jakarta. Kita ada di Gondang Dia, Tebet, Tanah Abang, Bintaro, kita tarikin. Saya masuk ke lokasi mereka berhimpun. Lalu saya tarik ke Central Base. Central Base ini apa? Saya gunakan kantor saya waktu itu. Kantor saya. Jadi mereka yang sudah kelepek-kelepek pengen belajar, maka dia menginap di kantor saya. Saya ajarin sholat, saya ajarin zikir. Lalu yang ketiga kita punya community base yang bisa online atau offline, yang menjangkau mereka-mereka yang punya kegelisahan spiritual pengen bertanya. Kita bikin komunitasnya, kita himpun relawan dari berbagai kalangan sehingga bisa membantu saya. Nah, Central Base sekarang menjadi pesantren. Anak-anak itu sampai bisa menghafal kitab Aqidatul Awam, akidah bab tentang akidah yang mengajarkan tentang tauhid. Itu dihafal mereka 40-an bait syair dalam bahasa Arab. Lalu belajar bahasa Arabnya menggunakan metode amsilati. Jadi memancing mereka menghafal nazur alfiyah, kitab alfiyah yang sangat rumit dan susah dengan hafalan. Hafalnya lebih gampang lagi dengan musik. Jadi menggunakan musik sebagai alat pembelajaran yang memudahkan mereka. Anak jalanan kan biasa menghafalkan lirik, tinggal ganti lirik. Kadang nadanya mereka kadang baca kitab tadi bahasa Arab tadi dengan nada jaran goyang. Atau misalnya mereka kreasi sendiri nadanya. Nadanya kreasi sendiri sehingga itu memudahkan hafalan mereka. Yang kitab alfiyah ya namanya. Itu apa, kitab zikir Ustaz? Bukan, itu mau kitab bahasa. Oh, kitab bahasa. Bahasa itu tata bahasa dan sastra bahasa Arab yang dipelajari. Tapi itu dalam dunia pesantren paling rumit, paling susah. Tapi kok mampu gitu. Ini mengapa menjadi viral ya? Karena kalau pesantren biasa kan tidak sampai kepada metode yang menggunakan musik. Kalau saya jadikan musik sebagai metode pembelajaran yang memudahkan mereka. Dan itunya hasilnya ya luar biasa. Ini hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun ya. Kita paksakan bukan hanya ngaji tadi, bukan hanya, bahkan di awal itu bukan baca Iqra. Kayak menjadi viral misalnya router CNN, BBC ada majang foto saya lagi ngajarin baca Iqra. Baca Iqra itu adalah belajar bahasa asing. Nggak akan sampai ke dalam hati. Bukan itu yang bikin mereka bergetar. Tetapi itu kan filmik ya. Atau secara visual bagus, seksi gitu. Iya. Padahal intinya bukan itu. Saya ngajarin Iqra itu fase setelah mereka menikmati asyik masuk dalam sholat dan zikirnya. Jadi yang pertama belajarnya ya bacaan sholat dari takbir sampai salam harus ngerti maknanya.
Oh, jadi Ustadz bikin jatuh cinta dulu ya, jatuh cinta dulu sama sholat sama zikir, nanti kemauan ngajinya itu akan ngikut. Ikut berikutnya. Nah setelah itu proses begitu, sudah sholat, sudah zikir, mulai baca kitab. Kalau dia nggak ada kerjaan, mabok maning. Oh. Maka saya buatlah lini usaha buat anak-anak. Kita bikin car wash, cucian mobil, mereka pasang hidrolik, bikin custom motor, bengkel motor. Lalu sekarang terakhir kita buka kargo. Kita buka JNT Kargo. Oh, kargo sekarang. Kargo, ekspedisi. Ya. Ekspedisi. Mereka jadi kurir. Anak jalanan jadi kurir gampang aja. Asal sediakan motor. Iya. Gitu. Paling belajarin sistemnya kan gitu. Sehingga anak-anak di samping ngaji, dia berhijrah, dia ada income harian. Iya. Kan lumayan juga, Bro. Kalau dia itu tato yang banyak, nongkrong di perempatan atau depan stasiun itu cair 200.000, 300.000 per hari. Iya. Iya, melebihi gaji pegawai negeri. Iya. Yang jujur. Iya, betul. Pegawai negeri yang jujur. Melebihi lah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya saya memberikan pekerjaan yang penghasilannya di bawah dia mengamen, juga balik lagi. Dia balik mengamen. Iya. Karena itu ya minimal setara lah. Setara dan dia menikmati pekerjaan itu bisa sambil belajar. Begitu ceritanya. Nah, kemudian saya baca-baca juga Ustadz sering nulis juga. Oh iya, karena basic saya cinta pada literasi. Jadi saya sebelum lulus sebelum lulus saya sudah jadi wartawan. Saya sudah di Jawa Post Group. Oh, Ustadz tuh wartawan. Jawa Post Group. Saya suka menulis. Lalu setelah saya melanjutkan S2 di Malaysia, pulang dari Malaysia ngajar, tetap dunia tulis menulis tetap saya lakukan, mengedit buku ya, ratusan buku udah saya edit. Oh iya. Wow. Saya ngedit buku untuk Mizan, untuk Republika, untuk Kompas ya. Buku keislaman, sosial. Nah, dari situ mungkin karena saya suka riset, riset, baca buku, turun ke jalan, ngilangin kepenatan. Ya. Kadang-kadang stuck juga. Ya. Menerjemahkan dan mengedit kalimat-kalimat yang susah dimengerti, kan harus ngopi. Harus ngopi sesekali juga cari pemandangan enak, ngasih dengerin musik gitu di jalanan. Nah, setelah saya sudah tidak mengajar lagi, kok saya suka di media sosial yang punya ruang kreativitas lebih luas, gitu. Yakni dengan meng-share karya-karya saya yang tadi hasil suntingan saya di media sosial. Media sosial saya olah lagi agar bisa diserap lebih luas. Gitu. Seperti tadi serapan terjemah dari misalnya Jalun Rubi atau Al-Hikam tadi. Al-Hikam itu kan nanti orang berkomen lalu DM atau langsung WhatsApp ke saya nanya tentang hal yang mungkin dia tidak bisa temukan gitu. Ya, tadi bilang kan Al-Hikam aja rumit kalau nggak pakai hati kan. Iya. Kalau hanya ngelihatnya sastra doang, hanya ngelihat keindahan. Lalu kenapa ia menjadi daya pikat ruhani? Karena ternyata kan itu sebetulnya karya untuk pendidikan ruhani. Jadi Al-Hikam, fihi-fihinya Jalun Rumi yang begitu hebat. Itu kan sebetulnya penggemblengan rohani dengan bahasa yang mudah dan indah. Gitu. Dari situlah komunitas offline dan online itu besar akhirnya. Secara underground mereka belajar tasawuf. Oh, berarti karena backgroundnya Ustadz itu juga penulis, wartawan, kemudian menulis, banyak ngedit, menyunting buku dan segala macam. Tulisannya kemudian disunting lagi untuk taruh di medsos, akhirnya merangkul lah di online-nya, di offline-nya yang tadi juga gitu, segala macam ini. Dan sampai saat ini tuh Ustadz masih ngajar nggak? Masih ngajar juga di kampus? Saya sudah nggak ngajar di UIN, tapi sering ikut dalam riset-riset ya, penelitian. Paling dosen tamu beberapa semester di UIN, di STAN gitu. S1-nya di UIN juga dulu? S1 di UIN ya. Baru S2-nya di Malaysia? Betul.
spesial. Oh, itu sama. Yang S1 kan tadi filsafat. Akidah filsafat. Akidah filsafat. S2-nya juga sama. Iya, tentang tasawuf. Tapi lebih spesifik gitu, tasawuf. Oh. Buku tasawuf yang paling mudah untuk awam. Al-Hikam. Al-Hikam itu udah paling mudah. Paling mudah. Itu paling mudah itu. Paling mudah. Wah, satu lagi yang bagus paling juga. Mudah saya baca. Nasoil Ibad. Nasoil Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu semua kalangan dari Banten ya? Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa ibad tadi? Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad. Ini termasuk kitab yang di toko buku di Indonesia kayaknya ada semua. Oh, ini cukup mudah ya? Cukup mudah. Harusnya. Berarti harusnya Al-Hikam mudah ya. Saya kok baca kok kadang-kadang butuh waktu lama baru kayak paham kayak pakai perenungan itu pakai batin. Iya. Butuh ini, butuhin. Saya berapa kali, kayaknya lebih dari 5 deh. Ada orang nggak jadi gara-gara baca suntingan Al-Hikam. 2:30 malam nelfon saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dapat jawabannya. Oh bisa. Apa Ustadz? Satu deh. Yang Ustadz ingat yang kutipannya Al-Hikam. In aradka ayakuna laka aizin la yafna falatas ta'izana biizin yafna. Ya, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan mengejar kemuliaan yang semu. Coba. Selama ini apa yang kita kejar duniawi itu yang dikejar hal yang semu, yang paling temporal, setahun 2 tahun, kekayaan misalnya. Kan setahun 2 tahun, habis itu hati berkarang tanah, hilang semuanya. Coba kalau kemuliaannya yang abadi, misalnya menolong orang, abadi itu everlasting, gak akan hilang. Iya. Mengalir terus. Iya. Membantu orang, iya benar sih ya. Kadang yang kita kejar justru misalnya glamornya. Gak ada pelarangan seorang muslim itu jadi kaya, tidak ada. Yang gak boleh itu berfoya-foyanya, tabzirnya, yang gak boleh ya. Kalau udah kaya, saya bisa bantu orang, keren banget, itu everlasting kekayaannya. Meskipun mereka sudah mati, tetapi kebaikannya tetap ngalir. Iya sih ya. Iya betul. Itu gara-gara itu koneksitas hubungannya kayaknya susah ya. Kok bisa ada quote yang saya ucapkan tadi menghentikan dia bunuh diri? Ada apa ini? Ya kita tidak pernah tahu apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia ternyata bukan orang miskin, dia ternyata kaya. Tapi dia hampa, nggak dapat apa-apa. Ya itu yang selama ini dia kejar, ya harta. Padahal itu bisa hilang. Dia dapat jawabannya dari quote tadi. Karena yang dia kejar, dia sadar yang dia kejar ternyata semu gitu. Bukan yang abadi. Agama itu untuk keabadian. Agama itu. Iya. Nah Ustadz, untuk kayak tadi buku tasawuf yang paling mudah itu saya Al-Hikam sama yang tadi Nasoil Ibad. Ya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Untuk Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang, kalau mau belajar tasawuf kayak gimana? Misalkan mereka terlanjur tidak kuliah sebetulnya tasawuf akidah tasawuf tadi. Kuliahnya biasa aja yang lain. Nah, gimana Ustadz? Kita harus akui bahwa ulama-ulama kita, mau yang bermazhab atau tidak bermazhab di Indonesia ini, yang ada di masjid, madrasah kita, apalagi pesantren, semua mereka bertasawuf sebetulnya. Kalau ngikutin definisi yang saya maksud. Misalnya tentang sholawat. Orang kan selama ini pada gencar baca sholawat, bukan bersolawat. Berarti hanya di lisan, tidak secara batin bagaimana mengimani, meneladani Nabi. Tasawuf itu mengajarkan sampai kedalaman itu. Sebetulnya para ulama bahkan bapak ibu kita ngajarkan sesuatu yang tasawuf. Maka ikutin saja pembelajaran keislaman yang sudah ada, meskipun itu di Muhammadiyah atau NU. Mereka mengajarkan itu. Mereka tidak alergi dengan tasawuf. Jadi apa-apa yang diajarkan, jangan cuma tampilan doang yang dimunculin, tapi di hati itu dimunculkan ya. Betul. Seperti misalnya ulama kita atau guru ngaji di surau tertentu, di musola ngajarin tentang wudu misalnya. Iya. Kadang
mereka muncul juga penjelasan tasawuf. Orang saja masih ingat misalnya SD. Wudu itu bukan hanya membersihkan lahir loh, tapi batin juga. Karena itu kalau kita kentut kan batal. Iya. Yang dibasuh bukan cebok. Iya. Nah, tetap aja tangan lagi. Iya, tangan lagi. Muka lagi. Ada hubungan karena sampai ini persoalan kaki batin. lagi. Itu kan penjelasan tasawuf sebetulnya. Iya. Jadi aspek batin atas syariat. Maka sebetulnya para ulama kita, ustadz-ustadz kita sebetulnya sudah memasukkan itu. Tidak ada problem definisi kan sebetulnya ya. Tapi ini terjadi gara-gara mungkin perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu. Sehingga akhirnya orang mengecam, jangan tasawuf dulu, jangan tasawuf dulu. Bagaimana mungkin tanpa tasawuf bisa sampai kita sholat hambar. Nggak sampai pada kedalaman makna. Sebagai contoh nih ya. Contoh, kita ini orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, orang Flores, orang Bima, menyembah Allah, zat yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi kita, menggunakan bahasa asing. Iya. Bahasa Arab. Bahasa Arab, bukan bahasa ibu kita. Iya. Kita hadir di depan Tuhan menjadi makhluk asing. Kalau kita tidak tahu maknanya, makhluk asing kita bro. Nah, saya ajarin sampai ke situ. Misalnya, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Meskipun kita barengi lisan kita mengucap, barengi dalam batin menerjemahkan, tetap ada ruang kosong. Ingat pecel lele. Iya sih. Iya pasti. Iya. Karena ini ilmiah. Iya. Setiap kita ngomong 1 menit, itu bisa, kalau secara lisan, itu bisa 150 kata. Tapi kalau secara batin, itu 10 kali lipat. Bisa 1.500 kata. Karena banyak sekali yang banyak dipikirkan. Ruang. Iya, ruang secara batin. Ini riset di Princeton University. Jadi artinya selalu begitu. Lalu bagaimana mengisi ruang kosong tadi? Biar ketika sholat nggak ingat gantungan kunci. Iya. Bagaimana caranya? Penghayatan batin atas maknanya. Jadi makna, oke, kita lafalkan. Makna kita di dalam hati, sembari batin menghayati makna itu. Yes, exactly. Sehingga dia mengisi ruang kosong. Itulah kesadaran batin. Saya ajarin tekniknya kan, bukan hanya saya jelaskan nasnya, ayat dan hadisnya, tapi teknik bagaimana itu berproses. Tapi kadang Ustadz, dalam penghayatan kita terhadap ayat, itu masih ada aja kayak, sandal di luar gimana nih, gitu. Yang akan terjadi, balikin lagi. Balikin lagi ya. Balikin lagi, karena sholat itu sadar. Sholat itu nggak nge-flash sebetulnya. Iya. Adalah kesadarannya bagaimana. Jadi harus dibalikin terus, dilatih terus, sehingga ruang kosong itu selalu terisi dengan penghayatan. Iya. Oke. Maka juga butuh juga pemahaman makna atas tafsir ayat yang kita baca. Al-Fatihah yang saya baca sama Kak Abdul kan sama? Ya. Sama ya? Iya sama Al-Fatihah kita. Pemahamannya belum tentu kan? Iya betul. Berapa kitab tafsir yang saya baca? Betul. Berapa pengalaman dan argumentasi tentang Al-Fatihah tadi? Tapi kalau penghayatan di luar itu bisa karena persoalan sosial lagi dikejar-kejar debt collector, kita lebih khusyuk. Iya. Tanpa harus merenungkan makna, sudah jadi itu barang termehek-mehek. Gitu. Tapi masa nunggu sholat khusyuk harus dikejar-kejar debt collector dulu? Ya agak susah sih, debt collectornya juga capek sih. Woi saya mau sholat nih, kejar dong. Waduh, agak susah juga debt collectornya gitu ya. Lalu kemudian kalau lingkungan keluarga sendiri Ustadz, tadi Ustadz sudah sempat singgung, mau dari mana aja Muhammadiyah, KNU, yang penting masukin ke batin. Iya. Dari lingkungan keluarga sendiri Ustadz tuh Muhammadiyah apa NU? Muhammad NU. Muhammad NU. Iya. Keren nih. Keren, Muhammad NU. Jadi alhamdulillah saya dibesarkan di dua lingkungan keluarga NU dan Muhammadiyah yang kuat. Dari garis bapak saya kiai kampung, punya yayasan pendidikan agama dari mulai TK sampai SMA, masjid ngajarin kitab. Nah dari pihak ibu ini Muhammadiyah, juga ngurusin dari TK Muhammadiyah sampai SMA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Jadi saya ngisi di dua masjid yang berbeda.
Ya, karena nasab saya sah dong. Saya ngisi itu, saya ngisi Muhammadiyah. Jadi kadang ya kita collab. Bahkan saya di Indramayu di Harugelis di Kecamatan Anjatan. Jadi ya NU Muhammadiyah ketika ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, ya melebur dari satu. Mereka saling bantu. Yang membedakan hanya lembaganya. Saya asik diterima di keduanya. Nah dari dua ini, dari kecil ya sudah terpapar dua lah, mau Muhammadiyah mau NU sama-sama aja semuanya gitu. Lalu kemudian yang bikin Ustadz menekuni kayaknya saya tasawuf deh. Nah itu apa Ustadz? Saya tidak melihat bahwa di Muhammadiyah itu menolak terhadap tasawuf, tidak. Itu karena orang yang gambar dari luar saja. Orang Muhammadiyah yang hebat adalah mereka yang mengamalkan tasawuf. Tidak ada menolak sholawat misalnya. Justru dipertanyakan ke Muhammadiyahannya kalau dia tidak bersolawat. Emang harus solawat. Solawat tidak bisa. Nah terus saya terinspirasi di keduanya misalnya. Kakek saya itu yang Muhammadiyah. Itu ngikutin Kiai Ahmad Dahlan. Kalau sholat imam di musola di surau kita itu, suratnya sama terus. Surat apa? Tahu nggak? Al-Ma'un. Yes. Sampai saya tanya, SMP itu saya nanya, kenapa enggak surat yang lain yang lebih gampang, Al-Nasroh. Al-Nasroh. Akhirnya saya dapat cerita Kiai Ahmad Dahlan dari beliau itu. Satu ya, itu artinya menginspirasi. SMP saya punya, saya pengen kayak Kiai Ahmad Dahlan. Nah, di masa saya kecil itu ada peristiwa Petrus. Penembak misterius. Kita dialiri oleh 5 anak sungai dari Sungai Besar Cipunegara. Itu hampir tiap hari mayat itu lewat. Oh iya. Nah, kakek saya yang dari pihak bapak juga yang Nahdien, Nahdlatul Ulama, itu punya santri-santri aneh yang bertato, yang minta perlindungan dari kakek. Jadi saya lihat anak pang, anak jalanan, lebih preman orang-orang yang ngasih saya dulu. Yang ngasih saya itu preman beneran gitu kan. Preman pasar apa yang takut. Dia masuk daftar list. Padahal kan daftar ya, kita itu share. Saat itu saya sering kalau ada tim hitam-hitam mau datang malam-malam mau menghantam di hutan perbatasan Subang dan itu kan kadang lapor ke kakek dulu kan. Ngeliat koordinat dan daftar list itu. Tapi kan semua preman saat itu kan setiap bertato takut gitu. Entah ada atau tidak ada di list nih. Mending berlindung aja dulu gitu ya berlindung. Semua. Ketika jadi santrinya kakek saya aman dia kan. Aman. Jadi saya berdoa gitu. Jadi ternyata emang dua kakek yang saya berbeda itu mengajarkan tentang konsep dakwah. Ini dia. Bukan hanya lembaga formal yang kita punya, tetapi juga hal yang non formal yang secara masyarakat dibutuhkan. Kiai jadi sentral figur bagi masyarakat sampai kepada persoalan pengairan sampai tanah. Gitu. Di situ menginspirasi saya. Menginspirasi untuk melakukan kerja dakwah. Tasawuf underground ini ya. Jadi ngeri-ngeri sedap. Iya ya. Itu Ustadz berarti kalau dari segi sekolahnya, itu negeri semua atau sekolah Muhammadiyah atau sekolah NU? Nah, di pesantren saya di Kroya di Cilacap. Karena nggak ada ijazah ya. Saya akhirnya ikut SMA Muhammadiyah, paman saya yang kepala sekolahnya. Ikut persamaan saja. Ikut persamaan 1 tahun di Muhammadiyah. Jadi saya bayar al-Islam, bayar ke Muhammadiyahan. 1 tahun. Terus dapat ijazah SMA Muhammadiyah. Habis itu ikut di IAIN dulu kan, IAIN 94 masuk negeri. Ada ijazahnya saya. Ada ijazahnya. Ijazahnya benar, nggak perlu verifikasi Bareskrim. Lalu saya meneruskan ke perguruan tinggi ke S2 saya di Malaysia. Ustadz sampai jatuh cinta pada tasawuf, kemudian tulisan-tulisan sampai jadi menyunting berbagai banyak buku. Itu dari mana? Maksudnya memang dari dulu emang udah gemar membaca? Iya, jadi saya misalnya saya SMP aja sudah baca kitabnya buku filsafatnya Saifuddin Ansori. Filsafat. Baca filsafatnya Hatta, saya udah baca. Itu SMP saya. Ada ketertarikan. Saya belum pernah baca itu. Itu padahal belum ada listrik.
Ustadz dapat buku itu dari mana? Perpustakaan? Atau punya bapak? Paman bibi ituan saya kan pengajar. Oke. Jadi kita ngeliat obrolan mereka, anak kecil ngintip-ngintip, denger-denger, oh suka coba sih kayak gimana. Jadi tersuplai lah. Tersuplai. Wakil presiden ternyata penulis, ternyata filosof gitu kan. Gitu. Begitu pesantren terbuka. Makin banyak lagi buku-bukunya gitu. Terbuka. Jadi senang lah membaca ini. Dari kultur keluarga tadi. Alhamdulillah. Sampai kemudian jurnalis di Tempo menyunting banyak buku. Bukan Tempo. Sorry. Jawa Pos. Jawa Pos Group. Habis itu tapi menyunting buku di Kompas. Kompas buku ya. Kompas penerbit buku. Ya Kompas. Gramedia mungkin ya. Gramedia ya. Ya dan segala macam. Nah kemudian Ustadz ya artinya sekarang penulis juga di Tasawuf Underground yang ini apa? Pesantren sekarang sudah menjadi pesantren. Oh sudah menjadi pesantren berdakwah di situ. Lalu ngajar sudah tidak? Kesibukan apa lagi Ustadz? Ya ngajar anak-anak dong. Oh berarti ini kalau kita nggak ngundang ke sini Ustadz lagi ngajar ini sebenarnya ya? Mohon maaf ya teman-teman kalau pengajarannya agak libur itu kami pinjam sedikit untuk kami tanya-tanya ke sini. Nah kalau misalkan ada teman-teman di luar nih yang teman-teman underground yang pengen bergabung, itu bagaimana Ustadz sekarang? Ya silakan bisa menghubungi admin Tasawuf Underground melalui Instagram ataupun melalui WA. Kita terbuka karena tidak punya kalender akademik seperti halnya pesantren itu. Jadi ada yang memang bukan anak pang, anak jalanan. Ketika mereka memang ada persoalan tadinya gangguan mental atau mungkin karena pernah kecanduan, nggak akhirnya. Bahkan pernah juga Densus 88 nitipin mantan napiter. Oh iya. Ya karena mungkin Densus melihat bahwa ini kan radikal juga anak-anak pang. Dia misalnya umur 10 tahun keluar dari rumah di jalanan, gak balik-balik bertahun-tahun. Umur 10 tahun misalnya. Itu kan berarti ini anak yang secara radikal punya pemikiran yang berani melawan peranata sosial, melawan keluarga kan. Iya, baik 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun udah berani itu berarti memang luar biasa ada apa itu. Ternyata saya pernah yang di kasus ini yang 10 tahun itu saya tanya, penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya rebutan remote control TV sama bapaknya. Terus setelah marah dia keluar. Bagi orang dewasa, perebutan remote control itu biasa. Tapi bagi anak yang umur 10 tahun itu persoalan besar. Saya tidak dihargai di rumah ini. Iya, apalagi kalau dia kena ini Pak, broken home. Mungkin melihat kekerasan yang dilakukan ayah pada ibunya. Dia akan jadi pembangkang yang luar biasa. Tidak ada artinya itu. Bapak ibu langsung pergi. Maka pertanyaannya, dengan apa mendekati mereka? Dengan nasihat. Tidak tahu. Tidak dengan nasihat. Dekati dengan? Nah, dengan 3 hal. Dengan persahabatan. Persahabatan. Jadi bersahabat dulu. Gak usah nanyain, kenapa lu tato lu? Tatonya dulu lu tato naga, sekarang tato cacing lu. Nggak penting itu. Oke. Ngopi aja dulu. Saya pada akhirnya, iya. Dia kadang juga anak jalanan itu nggak mau seperti ikan dalam akuarium yang proses hijrahnya kelihatan. Jadi biarkan dulu bersahabat. Karena persahabatan adalah cara mendekat. Coba bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tidak dipanggil dengan sebutan talib atau tilmid. Tidak dipanggil sebagai murid oleh Nabi. Tapi sahib. Sahabat. Persahabatan itu berarti kan Nabi nongkrong sama pembunuh dong. Iya. Umar itu pembunuh. Iya. Berarti Nabi itu melakukan dakwah secara underground kepada orang-orang ini. Iya. Semuanya mantan itu. Iya. Dihijrahkan dalam proses ngopi, kalau memang ada ngopi. Iya. Gitu. Itu sahabat. Lalu kedua, saya hadir sebagai ayah bagi mereka yang menggantikan posisi sosok ayah. Dengan apa misalnya saya ngitukan trust mereka. Anak-anak yang pernah ngaji dengan saya, kalau dia ketangkap Satpol PP atau dinas sosial, maka tim saya turun membantu dia. Nah, jadi dia ada muncul trustnya tuh. Apalagi sekarang anak pang yang saya bina ada yang jadi ahli hukum.
Saya kuliah kan. Dari dia modal paket C, kuliah, sekarang lagi skripsi nih, Dia ikut melakukan advokasi. Iya. Jadi disitulah lahir bahwa oh iya saya dapatkan figur ayah yang dia tidak temukan. Iya, dia muncul lah rasa kepercayaannya itu karena ketika ternyata waktu saya susah, Ustadz Halim ingat saya loh, datang bantu loh gitu. Iya. Terus terakhir persahabatan, sosok jadi sosok ayah yang ketiga. Terakhir saya hadir sebagai guru. Apa Pak? Hadir sebagai guru. Kalau guru harus jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Iya. Tapi kalau sebagai ayah, right or wrong, you're my son. Iya. Nggak penting itu dia salah atau tidak, dia tersangka atau korban, saya turun. Iya. Namanya ayah ya. Ayah. Untuk anaknya. Berapa kali saya ngambilnya dari polsek, saya ngambilnya dari rumah sakit Pelni, saya ngambilnya dari dinas sosial, berapa kali. Ini yang secara underground saya lakukan. Oke. Gitu, dari situlah, dari 3 posisi tadi, akhirnya saya dapat kepercayaan. Masya Allah. Dan ketika ayah itu sudah melakukan kasih sayangnya, guru lah yang sosok guru ini yang melakukan untuk ini benar, ini salah, pelan-pelan yuk kita berubah dan segala macam. Nah itu berarti kalau di sana tadi Ustadz bilang tidak ada kurikulumnya, sehari-harinya kayak gimana Ustadz? Bukan tidak ada kurikulumnya, itu salah juga. Nah jadi gimana tuh? Kurikulumnya tidak seperti halnya lembaga pendidikan formal. Oke, ada tahapannya, misalnya di 3 bulan pertama itu proses healing. Staycation. Karena melepaskan mereka dari ketergantungan psikotropika dan narkoba itu nggak gampang. Jadi ini kayak pesantren buat rehabilitasi. Di 3 bulan pertama ya ngajarin sholat dulu, tapi mandi dulu. Ajarin toharo, mandi. Habis itu kasih makan. Kita sediakan, kita punya ruko 3 lantai, dikasih pekerjaan, siapin berasnya, makannya di situ, dilepaskan itu jalanan, gitu. Habis itu diajarin sholat dan zikir yang mengembalikan kesadaran batin dia. Nah, ini saya juga kadang diprotes ini. Ini bukan anak-anak pang yang Pak Ustadz Halim bina, anak-anak tua kata dia. Ini bapak pang itu bukan anak pang kata dia. Begitu. Ada yang protes begitu. Terus saya jelasin. Kenapa Pak Ustadz yang jadi murid Pak Ustadz umurnya 20-an lebih? Ini saya harus jelaskan secara ilmiah sebenarnya gitu. Jadi ada fase quarter life crisis. Ini sebetulnya pintu masuk. Iya. Masa krisis seperempat abad umur seseorang itu sudah mulai berpikir ke dalam. Pengen masa depan, pengen berubah. Kenapa gua di jalanan mulu masih begini doang? Gua pengen nikah, pengen berkeluarga. Itu fase 20 sampai 30 itu udah mulai itu. Maka hadirnya saya memudahkan mereka. Iya, pas gitu. Pas. Tapi Bang, 25 tahun ke atas itu. Tapi kalau dari 20 ke bawah, masa pancaroba, bisa ditantang saya berkelahi karena semua obat pengen dicoba. Itu rada susah. Jadi sedikit saya yang dapat anak jalannya umur 17, 18. Tapi kalau yang 20 ke atas, ada proses dialog yang mungkin mereka bisa dapatkan. Tidak dia dapatkan di masjid. Penjelasan-penjelasan itu mungkin kan. Kan jarang. Dia dapat pengajian yang isinya dosen, S2-nya luar negeri. Iya. Penjelasan sholatnya sampai seperti itu. Iya. Emang ada di setiap musola? Enggak ada. Iya. Jadi dia dapatkan itu. Oke, berarti 3 bulan awal ngajarin itu. Lalu kemudian proses mulai sedikit belajar alif bata. Baru mulai dasar gitu. Tapi sudah mulai fikih, sebenarnya dikenalkan ilmu fikih sejak awal. Karena bagaimana mungkin kita mau sholat khusyuk tanpa pemahaman tentang syarat sah sholat wudu gitu kan. Jadi berlangsung di 3 bulan pertama itu memang fokusnya adalah rehabilitasi, tapi sudah dimasukin belajar ilmu fikih, baca tulis Al-Quran begitu. Tapi poinnya pertama rehab dulu di 3 bulan pertama. Baru setelah itu kadang yang kita dapatkan kan ada yang sudah lulus SMA, ada yang lulus SD, SMP, maka tidak bisa diterapkan pelajaran yang sama kan? Iya. Tapi kalau pelajaran sholatnya pasti sama, benar? Tapi pemahamannya mungkin. Terus karena dia mungkin lulusan SMA, pernah belajar ngaji,
ya tinggal ngelancarin Al-Quran. Kalau yang ini, yang memang dari titik nol dia nggak pernah belajar di musola atau madrasah, ya dari tingkat alif bata kita ajari. Nah, baru setelah 3 bulan ikutin proses selanjutnya layaknya di pesantren. Misalnya mengapa tadi saya ceritakan, mereka sebagian santri kita sudah ada yang bisa baca kitab kuning yang tanpa harokat. Oh iya? Iya, dan bisa dilihat Instagram saya, itu viral itu. Jadi ya sudah bisa baca kitab. Bahkan ketika mereka sudah bisa baca Al-Quran, kita mengajarkan fikihnya langsung dari kitabnya. Salah satunya adalah dengan kitab Bulughul Maram. Oh, Bulughul Maram. Jadi ada kitab Bulughul Maram yang sudah ada harokatnya kan? Iya, ada. Maka ketika dia sudah bisa baca Al-Quran, tinggal melancarkan saja struktur bahasa dalam Bulughul Maram. Iya. Kita berarti dalam Bulughul Maram kan belajar fikih sekaligus ilmu hadis. Iya, ilmu hadis. Nah itu sensasinya beda Pak. Orang yang berhijrah, tadi jalanan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Terus diajarkan ilmu fikih, pegang kitab. Secara emosional itu beda. Dia ngerasanya kayak ya seperti layaknya di pesantren. Iya. Layak mendapatkan ilmu pesantren dari sumbernya dari kitabnya langsung. Jadi timbul rasa tidak rendah diri, tapi Betul. dia rasa kayak, oh saya pantas belajar ini. Betul. Gitu ya. Saya benar ya. Silakan. Iya sih. Saya juga beli waktu itu tuh saya lihat kontennya siapa gitu. Ada itu bukan yang Bulughul Maram tapi yang kitab kuning. Sekarang sudah ada di Gramedia kitab kuning berharokat. Iya. Terus saya beli karena saya bukan anak pesantren. Ya, jadi saya aja mungkin ya. Iya mungkin. Jadi karena saya bukan anak pesantren, jadi saya tuh selalu penasaran kitab kuning ini apa sih gitu. Terus saya itu yang berharokat, terus ada artinya ini. Terus saya baca, memang berat ya bang. memang orang nggak belajar kitab kuning di pesantren memang bertahun-tahun memang. Ya satu lembar tuh butuh penghayatan gitu. Betul. Nggak asal langsung baca kayak novel doang. Iya. Nah begitu. Nah Ustaz Alim, ini kami sebelum Ustaz Alim kesini kami sudah coba posting di Instagram. Dan ini sudah ada beberapa yang mau bertanya sama Ustaz Alim. Kita masuk di segmen Jamaah Bertanya. Yang pertama dari Imam_Jurdil. Ustaz, apakah ada tantangan saat mengajarkan kaum marginal? Iya pasti. Mengajarkan orang yang normal itu susah. Apalagi mengajarkan orang yang nggak normal. Nggak normal secara sosial. Iya. Yang biasa melanggar norma adat atau norma agama. Itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Nah, tetapi dengan rumusan yang tadi yang 3 hal. Menjadi sahabat, menjadi sosok orang tua, dan menjadi guru. guru. Itu rangkaian yang saya pikir itu yang tepat, mudah racikannya. Misalnya tantangan terberatnya, anak jalanan kan mentalnya kan mental pengemis. Ya harus kita akui. Ngamen mana ada sih ngamen, mereka terhibur dengan suara musiknya. Iya. Kita terganggu, iya. Bahkan kalau kita lagi nongkrong di kafe, dia datang ngamen, kita segera kasih uang bukan karena musiknya itu enak, tapi takut ganggu kan? Iya, biar karena kita lagi ngobrol. Iya, gitu. ngobrol di jalanan, di perempatan, kadang masuk dia itu ada kan pelanggaran norma dan pelanggaran perda yang berkaitan dengan itu. Secara hukum kan salah lah, salah. Tapi bukan berarti musiknya salah kan? Nah, mengembalikan kesadaran mereka punya mental yang normal itu kan susah. Berarti mereka jangan bikin mental minta-minta dong. Harus punya skill dong. Dia kita harus ajarkan soft skill dan hard skill yang pas gitu. Makanya saya ketika melakukan rekrutmen, melakukan assessment. Ini cocok di bengkel. Ini kurir aja. Ini cukup nyuci mobil gitu. Gak usah berpikir lama, ini nyuci mobil gitu misalnya. Maka saya melakukan pilihan-pilihan itu. Berapa kali anak jalanan kita ajarkan jadi barista. Bikin kopi. Kita sediakan kopinya. Bangkrut saya. Ternyata gaji bulanan itu mempersulit bagi mereka. Pengennya gaji harian. Saya masukkan di beberapa kafe di Tebet sama di Menteng hanya bertahan 2-3 bulan.
Padahal gajinya tinggi, bagus sebenarnya, tapi nggak bisa karena mereka mentalnya yang ritme pekerjaannya juga beda. Yang harian. Lalu hariannya juga timing waktunya itu ya nggak bisa yang misalnya dari jam 8 pulang jam 5. Bisa itu terlalu lama. Pengekangan luar biasa bagi mereka itu. Kayak setengah neraka ya kan? Iya. Jadi ya harus pekerjaannya yang nilainya bisa dia dapatkan harian, lalu dia menentukan harinya. Misalnya dari kurir. Penentuan gajinya sesuai dengan seberapa paket dia delivery. Jadi tukang cuci mobil seberapa kuat dia cuci mobil sama motor baru dia dapat. Ya, itu yang seperti itu. Memang tidak semua, tapi proses itu jadi artinya harus kita ketahui. Ya kan potensi anak-anak pang juga tadi. Ada yang saya kuliahkan, yang nggak bisa kita paksakan dia nyuci mobil. Sudah tugasnya kuliah, kita kasih beasiswa. Nah kalau yang ini lagi, mengenai donasi misalnya, kita nggak bisa menyiapkan, ini gerobak usaha, ini uang usahanya. Kita kasihkan kepada anak pang, anak jalan yang baru direkrut, yang mentalnya belum settle, belum jadi, nggak bisa. Pernah saya korban itu. Kita ada program pemberian gerobak usaha. Kita kasih ada yang untuk jadi tuang gorengan, mie ayam, nasi goreng, cendol dawet. Minggu pertama mereka jualan nasi goreng, cendol dawet. Minggu kedua jadi pengusaha gerobak. Disewain gerobaknya. Dijual gerobaknya. Dijual. Bukan disewain lagi. Dijual. Itu kan artinya mental yang belum selesai. Jadi mengembalikan mental kesadaran mereka itu ya butuh waktu. Maka yang diajarkan kalau dia ritmenya seperti itu, dia pengen jadi bos, maka yang diajarkan adalah kewirausahaan, bukan mencetak jadi pekerja. Pang bro, dia kan setara. Bosnya bisa ditantangin sama dia. Jadi kita bikin kewirausahaan. Nah Ustaz, di kaum yang termarginalkan, maksudnya pang, itu kan mereka menyimpan rasa sakit pada dunia ini kan. Ya bermacam-macam ya, ada dari keluarga, dari teman, dari mana, pokoknya kayaknya banyak lah rasa sakit yang mereka simpan. Kita datang mau bersahabat, itu biasanya itu muncul kalimatnya kayak, lu mah nggak tahu rasa sakit gua, lu mah nggak tahu, lu mah enak, nggak pernah ada di posisi gua. Nah itu gimana cara kita untuk kayak awal kita kalau mau jadi sahabat bagi mereka, tidak perlu banyak bertanya tentang background dan alasan mereka di jalan, nggak penting. Ngopi saja. Nanti dalam prosesnya dia pengen mengadu atau pengen curhat, itu baru keren. Ketika dia udah mau curhat dan nggak mau, berarti kan nggak mau dengan tongkrongan. Kalau udah curhat, kalau lagi nongkrong banget berlima, nggak ada curhat-curhatan. Itu mah ketawa-ketawa doang. Ketawa-ketawa, kita ngobrolin musik, ngobrolin gonjang-ganjing politik, ngobrolin bercanda. Baru setelah itu, Pak, saya sebetulnya lagi puyeng. Nah itu biasa udah tinggal 2 atau 3 orang tuh. Tinggal baru gitu, ya makin malam baru itu muncul tuh obrolan itu tuh. Baru. Sebetulnya dia nunggu itu kadang. Karena dia tidak mau proses hijrahnya itu jadi persoalan bagi persahabatan mereka. Mau dibilang nggak solider lah. Makanya tadi ikan di akuarium tidak mau terlalu kelihatan segala macam. Masuk akal. Oke Ustadz, berikutnya dari Doni Suherman, mau tanya Tat, kalau setelah minum miras apakah bisa sholat? Astagfirullahaladzim, pertanyaan ini. Ya ini sebenarnya ini samaran nih, Doni Suherman ini, aslinya namanya Muhammad Al-Katiri ini pasti. Muhammad, Kalau setelah minum miras apakah bisa sholat Ustadz? Ya bisa, mestinya bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi beginilah, kita ngajak orang sholat itu dalam keadaan apapun kan, emang sholat mah wajib. Kecuali dia udah GJ gitu. Bahwa di situ ketika sholat nggak boleh ngefly, nggak boleh ituan, sholat sadar ya iya. Jadi misalnya orang nih kadang proses pertobatannya itu kadang seperti ngengat tahu nggak? Serangga itu. Serangga. Dia kalau ada cahaya atau obor dia tabrakan, udah tahu itu, udah tahu salah, tapi tabrakan terus. Berkali-kali kita begitu. Proses tobatan manusia itu tobatnya kebanyakan mayoritas kan begitu. Tapi kemudian apakah Tuhan yang begitu maha pengampun lalu menolak gitu kan? Tidak.
Maka sebetulnya ketika timbul kesadaran saat lagi nge-fly atau lagi mabok, ya sudahlah balik. Itu berarti ada tarikan ruhani. Iya. Kita jangan remehkan itu, getar jiwa bisa kapan saja. Boleh jadi justru di WC. Iya. Karena WC itu kan tempat paling kontemplatif itu bagi seniman. Iya, betul. Kadang-kadang ide-ide muncul di situ. Muncul. Itu saya pernah marah betul, ada masjid. Anak pang, anak jalanan, sekedar menggunakan toilet dilarang. Dia pikir masjid hanya untuk orang suci. Salah kan? Masjid itu tempat bersuci, tempat orang yang kotor untuk bersuci. Iya. Masjid nyari sumbangan di jalanan, anak jalanan masuk ke masjid dicurigai nyuri sendal, kan fitnah. Boleh jadi kan ampli. Tambah mahal. Iya. Tambah mahal. Ampli agak susah dalam lemari dia bongkar. Karena dia pikir hidayah datang dari atas karpet sajadah. Iya. Kalau anak jalan memilih toilet masjid, itu pilihan hijrah. Sebab dia bisa lakukan apapun di toilet pom bensin. Iya, betul. Sampai ke sana nggak DKM? Ke sana. Bangun miliaran, masjid miliaran, jamnya dibatasi. Hanya jam sholat 5 waktu. Habis itu dikunci. Iya. Nah, apa susahnya sih itu? Ya yang dikuncikan paling alat-alat aja gitu lah. Iya. Gitu. Masjid jadi rumah bagi semua. Betul. Gitu. Saya setuju itu, Saya setuju sekali karena saya suka touring. Iya. Kadang butuh tempat istirahat. Iya. Enakan kita dikunci. Iya, enakan kita wudhu, kita sholat, habis itu kita rebahan di karpet. Iya. Itu enak banget. Dan nggak mungkin gele kalau nyarinya pom bensin. Nyari masjid. Iya. Tapi kalau di pom bensin bisa gele. Iya, jadi kadang menemukan kayak masjid kok dikunci ya, kenapa gitu ya. Maksudnya ya sudahlah ya. Tapi itu. Jadi tadi pertanyaannya boleh. Teman-teman, saya juga pernah dengar, saya lupa Ustadz siapa, tapi pernah dengar ceramah. Bukan berarti Anda jadi minum mabok, bukan. Tapi kalau habis, misalkan aja Anda tergelincir minum khamar, kemudian dalam kondisi mabok ingat sholat aja. Daripada Anda meninggalkan sholat. Perkara itu diterima atau tidak, itu Allah, urusannya Allah. Yang penting sholat. Kita disuruh sholat aja udah. Ya, dan gitu Allah selalu menerima uang palsu kita. Iya. Walaupun uang palsu kita kasih, sholat dalam keadaan tidak khusyuk, Allah terima semuanya. Iya. Allah maha baik teman-teman. Kemudian berikutnya pertanyaan terakhir dari Rizka Pratiwi, penafsiran tasawuf tentang penggunaan hijab bagi perempuan. Oke, jadi tadi kalau tasawuf itu adalah pemaknaan batin dari setiap syariah. Oke, syariahnya misalkan, syariahnya adalah pakai hijab. Pemaknaan batinnya nih Ustaz. Oh iya, begini. Jadi yang namanya menutup aurat itu bukan hanya fisik dan bukan hanya fisik aja, tapi juga non fisik. Itu apa sih? Yang non fisik berarti sesuatu yang metafisik. Yang metafisik itu emosi, emosional, nafsu, itu non fisik kan. Jadi ketika kita menutup gairah kita yang berlebihan kepada dunia, misalnya dengan mencari harta tanpa memikirkan akhirat, tanpa memikirkan aspek-aspek rambu-rambu itu, gairahnya doang, emosi juga doang, pengen mengejar hartanya. Itu kan berarti pelanggaran. Maksudnya tutupin batinmu agar terjaga. Nggak semuanya itu bisa diraih gitu. Harus menutupi juga ego kita. Kan kadang misalnya seseorang yang dengan pengalaman hidup yang berat segala macam, kalau misalnya setiap ketemu sama orang lain mengumbar masalah kita juga, itu nggak baik. Sama dengan menutupi aib kita kan. Jadi bagian dari menutup aurat kita, menutupi kekosongan kekurangan diri kita, itu juga bagian dari menutup hijab. Selama ini kalau kita hanya berkerudung saja tanpa menutupi ruang gerak tanduk dalam diri kita, ya susah, kita tidak berhijab. Ada tanduk-tanduk setan yang tidak kelihatan, itu yang harus ditutup juga. Jadi berarti kita menutup syahwat batin kita, menutup aib kita, menutup aib orang lain. Betul. Jadi itu sebetulnya menghijabi emosi kita, nafsu kita, agar tidak keluar.
Ya, agar yang kita cari tetap keabadian yang abadi. Betul. Tidak keabadian yang fana tadi itu. Betul. Karena kalau fokusnya harta doang, ya kita terjerumus lagi ke tadi keabadian fana. Yang fana. Oh begitu, kurang lebih luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Halim Ambia. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Dan terakhir dari Ustadz Halim closing statement agar kita jangan terlalu judgmental lah, ngejudge kaum marginal gitu. Apa-apa kita kayak judge, pencuri nih kayaknya nih, mau ambil duit nih kayaknya nih. Nah, gitu. Selama ini kita selalu melihat orang dari masa lalunya. Sekarang mulailah belajar melihat orang dari masa depannya. Belajarlah menjadi bijak, bukan pintar. Kalau orang pintar biasanya ingin mengubah dunia. Tapi kalau Anda menjadi bijak, mengubahnya dari diri sendiri. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Halim Ambia. Dan teman-teman semuanya, lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang salah tentu dari kami dan ada yang benar silakan diambil, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup tenda tanya kita kali ini, sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.